Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how do you do? I'm Sofwan Nugraha and I will be your tutor for today. Apa kabar teman-teman semua? Saya Sofwan Nugraha, kembali lagi di channel YouTube PASN. It is quite a nice day for me and I wish you to always be healthy, happy and under the blessings of God Almighty. Hari ini semoga menjadi hari yang indah ya. Buat saya sendiri sih ini hari yang baik. Saya harap kalian semua selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, and I also hope today will be a fun day for us to learn together as usual. Saya juga berharap semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua belajar bersama. Today, as usual, I share another video of English grammar tutorial. Hari ini saya membagikan lagi satu video tutorial untuk materi materi gramatika bahasa Inggris ya. And this time I will talk about demonstratives. Nah, di video ini saya akan membahas tentang demonstratives. Nah, maybe mungkin agak-agak serem juga ya, di depannya ada demon. Demon ya, demon, bayangin ya, demon. But no worry, I'll make sure and I can assure you that we won't talk anything about evil. Kita tidak akan membicarakan hal-hal yang jahat di sini meskipun di situ ada kata demon. Ya, jadi demonstratives itu meskipun namanya ada demon ya di situ, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan setan ataupun iblis. Demonstratives adalah salah satu parts of speech. Ya, jadi demonstratives ini adalah satu bagian dari yang namanya parts of speech atau kita kenal juga dengan istilah lainnya kelas kata. Nah, demonstratif sendiri agak-agak polemik. Polemik, keluar istilah aneh ini, polemik. Polemiknya kenapa? Karena ada beberapa ahli yang menunjuk demonstratives ini, yang mengategorikan demonstratives ini sebagai determiner ya, jadi ada yang menyatakannya sebagai determiner dan ada juga yang menyatakannya dia bagian dari pronouns gitu. Nah, kemudian ada pula yang menggolongkan parts demonstratives itu sebagai kelompok adjektif. Nah, jadi ada 3 pendapat tuh, ada yang menyebutnya sebagai adjectives. Nah, tapi kalau yang adjektif sendiri sebenarnya kan bisa tergolong determiner ya, karena determiner sendiri ada yang menyebutnya bagian dari adjektif, jadi ya bolak-balik lah. But anyway, pada intinya demonstratives ini adalah sebuah parts of speech yang fungsinya adalah menunjukkan mengganti penyebutan benda sambil menunjuknya. Nah, maka dari itu kita kenal dia dengan nama lain sebagai kata tunjuk. Oke, kalau begitu untuk penjelasan yang lebih dalam, kita akan ke bagian pembahasan. Let's move on to the explanation. Baik, kita mulai pembahasan. Apa itu demonstratives? Demonstratives itu seperti tadi saya katakan adalah sebuah parts of speech atau kelas kata yang kalau di dalam bahasa Indonesia kita kenal juga istilahnya dengan kata tunjuk. Ya. Kenapa disebut sebagai kata tunjuk? Karena memang fungsinya adalah menunjuk. Nah, demonstratif ini banyak definisi, cuman mungkin saya bikinkan definisi yang agak mudah ya. Demonstratif adalah words that show or point which person or thing is being referred to. Jadi dia adalah kata yang menunjukkan ya. Menunjuk itu, show itu memperlihatkan atau menunjukkan ya, point itu menunjuk which person, orang mana atau benda mana, which person or thing is being referred, yang kita maksud ya atau kita rujuk. Nah, karena di sini ada istilah refer, makanya demonstratif itu memang biasanya dipakai untuk membuat yang namanya reference. Reference itu berarti perujukan ya. Nah, demonstratives itu tidak banyak di dalam bahasa Inggris, nggak banyak demonstratif itu, dan dia ya dikelompokkan berdasarkan
jarak dan jumlah. Jadi pembedanya cuma itu. Jadi dia pertama dikategorikan berdasarkan distance ya, atau jarak, kurung jarak. Kemudian yang kedua itu berdasarkan number atau jumlah. Jumlah apa? Maksudnya jumlah benda yang ditunjuk atau jumlah benda yang di refer ya, yang dirujuk. Nah, berdasarkan distance atau jarak kita bisa bedakan ada kata this dan that. Kemudian sorry jangan ini dulu. Berdasarkan jaraknya kita bagi berdasarkan jarak yang near ya atau dekat dan far atau jauh. Nah, kemudian berdasarkan jumlahnya kita bisa bedakan singular yang jumlahnya 1 dan plural yang jumlahnya lebih dari 1 atau jamak. Ya. Nah, near itu dekat, far itu jauh, singular itu jumlahnya 1, plural itu jumlahnya lebih dari 1. Nah, nanti contohnya, contoh demonstratif apa aja? Nggak banyak di bahasa Inggris itu demonstratif, hanya ada 4 kayaknya ya. Apa saja yang termasuk? Pertama ada kata this, kemudian ada kata that, kemudian ada kata these, dan ada kata those. Cuma 4. Nah, kemudian kalau kita di sini kan ada 4 nih. Keempat kata ini termasuk ke demonstratif yang mana? Apakah dia near, far, singular, atau plural? Nah, untuk membedakannya, dan memang ini maknanya berbeda-beda ya. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia sebenarnya maknanya simpel. This ini artinya ini. Ini artinya tuh ini ya. Sama atau padan dengan kata ini kalau dalam bahasa Indonesia. Sementara that artinya itu. Nah, this yang dibaca panjang ini this ya, bacanya this. Sementara ini bacanya agak panjang dan ditekan these. Artinya juga ini, sama. Nah, sementara those, yang ini that ya, yang ini those. Those itu dibaca, itu artinya itu. Itu artinya itu, bingung ya. Jadi ini artinya ini, itu artinya itu. Ya iyalah. Jadi this artinya ini sama dengan these yang panjang, dan that artinya itu sama dengan those. Nah, cuman perbedaannya nanti berdasarkan jaraknya. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang jumlahnya 1, ada yang jumlahnya banyak. Untuk membedakan perbedaan maknanya bisa kita buat dalam bentuk tabel. Kita buat tabel seperti ini. Pertama yang kolom ya ke kanan adalah jarak, distance ya. Ada yang near, kemudian ada yang far, jauh. Kemudian yang ke bawah kita buat ada yang singular atau yang jumlahnya 1. Kita geser ke kanan, ke kiri, sorry, ke kiri. Dan satu lagi yang plural. Ya, plural itu lebih dari 1. Singular itu jumlahnya sama dengan 1. Ya, kita tarik lagi ke kiri supaya agak enak. Oke. Nah, kemudian tadi kita punya 4 demonstratif ya, ada this, these, that, dan those. Kata this itu menunjukkan makna penunjukan dekat yang jumlahnya benda 1, yang jumlah bendanya 1. Nah, this. Sementara these yang panjang itu untuk penunjuk dekat yang jumlahnya lebih dari 1. Jadi dia ada di sini. Nah, kemudian that itu berfungsi untuk menunjuk jauh yang jumlah bendanya hanya 1. Berarti dia di sini. Sementara those itu fungsinya untuk menunjuk benda atau orang yang jauh tapi jumlahnya lebih dari 1. Those. Nah, jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Makanya tadi kenapa this, ini ya, kalau di dalam bahasa Indonesia kan arti kata ini itu kan penunjuk dekat ya. Nah, sementara that dan those tadi itu diartikan itu, dan itu di dalam bahasa Indonesia adalah kata penunjuk jauh.
Jadi artinya sama kalau di bahasa Indonesia, cuman di bahasa Inggris kita juga membedakan penunjukan itu berdasarkan jumlah. Jadi kalau bukunya misalnya buku ini yang dipegang cuma satu, kita pakai this, jadi this book. Nah sementara kalau bukunya lebih dari satu, ada 3 misalnya bukunya di tangan, kita nggak bisa katakan this book, tapi these books. Nah jadi teman-teman, pemilihan antara penggunaan this, that, atau this dan those itu teman-teman harus lihat dulu bendanya ada di mana. Kalau ada di tangan atau di dekat sekitar kita dan bisa kita tunjuk dalam jarak dekat, kita bisa gunakan this atau these. Tapi kalau bendanya agak jauh, bisa kita gunakan that atau those. Nah kemudian yang harus hati-hati karena si demonstratif itu membedakan antara yang singular atau yang tunggal dan yang plural, kita juga harus lihat ya, kasih catatan sini. Perhatikan noun atau kata benda yang muncul setelah si demonstratif. Itu harus diperhatikan baik-baik karena noun yang bentuknya singular harus didahului oleh demonstratif singular pula. Dan noun yang bentuknya plural harus didahului oleh demonstratif yang plural juga. Nah, di sini saya buatkan catatan ya. Sekali lagi ingat, noun yang berbentuk singular didahului demonstratif singular ya, sementara noun yang berbentuk plural dia harus didahului demonstratif yang juga plural. Jadi singular, plural, nggak boleh nggak boleh bertukar ya, karena ya kalau bertukar ya salah gitu kan jadinya gitu. Nah oke, seperti ini, kurang besar mungkin, oke ya seginilah. Jadi ketika noun itu bentuknya singular, demonstratifnya juga harus singular, dan noun yang bentuk plural harus diawali dengan plural lagi. Nah contoh misalnya di sini teman-teman saya berikan beberapa contoh soal, ya soal-soalan. Nah coba kita analisis ya, coba kita pilih. Di sini ada 6, bukan kalimat ini ya, bukan kalimat, ini baru frasa. Kira-kira demonstratif apa yang tepat untuk berpasangan dengan kata-kata benda yang ada di sebelah kanan? Oke, kalau teman-teman lihat nomor 1, ada this dengan these, kemudian di belakangnya ada computer. Nah, ketika teman-teman harus memilih apakah pakai this atau these, atau that atau those, lihat noun yang mengikutinya. Apakah dia singular atau plural? Apa cirinya? Nah, saya pernah jelaskan bahwa yang namanya kata benda itu berubah bentuk ketika dia menjadi plural. Ya, ada bentuk plural. Bentuk plural yang regular atau yang biasa itu di belakangnya menambahkan huruf S. Ya, seperti computer. Computer itu kalau jamak ada S-nya di belakang, jadi computers. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini bentuknya adalah singular karena nggak ada S-nya kan tadi ya. Itu saya yang nambahin itu. Nah, computer di sini nggak ada S-nya, berarti bentuknya adalah singular, jumlahnya 1. Maka kalau kita disuruh memilih pakai this atau this, ya kita nggak bisa pakai this karena ini untuk plural. Maka yang dipakai adalah this. Nah, jadi nanti bentukannya adalah this computer. Nah, kemudian perhatikan yang kedua. Ada pilihan that atau those. Nah, sama, lihat aja noun di belakangnya. Oh, house. House itu kalau bentuk pluralnya apa sih? Pakai S, jadi houses. Oh, berarti di sini tidak ada S-nya. Nah, berarti di sini juga jumlahnya 1 atau singular. Berarti kita nggak bisa pakai those karena those itu untuk plural. Jadi kita harus pakai that. Maka menunjuknya adalah that house. Nah, kalau misalnya kita tunjuk rumahnya banyak gitu, berderet, satu deret itu ada 8 atau 5 rumah, ya kita katakan those house, rumah-rumah itu. Nah, kemudian yang ketiga, ada kata problems. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, di sini ada akhiran S. Berarti kata benda problems di sini masalahnya bukan cuma 1, masalahnya banyak. Nah, jadi dia plural, lebih dari 1. Masalahnya banyak ya. kayak hidup saya. Ya, pokoknya gitu. This, di antara this dengan this berarti kita harus pilih yang mana? Nah, karena dia bentuknya plural, berarti kita nggak boleh pakai bentuk yang singular. Kita harus pakai these. Ini panjang ya. These problems. Nah,
Maka dari itu teman-teman harus berhati-hati ya, karena yang namanya plural noun itu tidak semuanya regular, ada juga plural noun yang irregulars. Ya, makanya selalu hati-hati dengan yang namanya irregular plurals. Irregular plurals macam people. People ini teman-teman ya adalah bentuk jamak. Dari apa bentuk jamak? Dari person. Person itu artinya orang, manusia kan ya. Nah, orang kalau banyak disebutnya apa? People. Jadi people itu selalu maknanya plural. Nah, karena maknanya plural, yang ditunjuknya itu tidak satu orang, maka kita nggak bisa menyebutnya dengan tidak bisa mendampingkannya dengan kata that. Jadi nggak bisa dikatakan that people. Yang tepatnya adalah those people. Nah, kemudian di sini ada kata this dan these fish. Nah, ini lebih ngeri lagi nih. Kenapa? Karena fish itu ternyata irregular plurals. Dan kata fish itu pluralnya itu fish juga. Nah, jadi tapi bukan berarti bentuk fishes itu nggak ada ya. Ini kan fish itu kalau di regularnya kan berakhiran sh, di belakangnya jadi es ya, jadi fishes. Bukan berarti bentuk fishes itu nggak ada. Ada, tapi pemakaiannya bukan maksudnya kalau misalnya ikannya cuma satu jenis terus dia banyak, itu bukan disebut fishes, disebutnya tetap fish. Nah, fishes ini muncul ketika yang dimaksud jenisnya banyak. Jadi misalnya ada banyak ikan nih, ada cakalang, ada ikan bandeng, ada ikan nila dan seterusnya, kita katakan fishes bisa. Tapi kalau misalnya di situ ada ikan cakalang atau ikan bandeng jumlahnya ada 5, itu nggak bisa disebut fishes, itu disebutnya fish. Nah, problematiknya adalah ketika seperti ini. Jadi milih yang mana nih Pak? Pakai this atau this? Bisa dua-duanya. Bergantung jumlah ikan yang memang ada di situ gitu. Kalau misalnya kalian menunjuk cuma satu ekor gitu si ikan bandengnya, ya kita sebenarnya this fish gitu. Tapi kalau kalian megangnya langsung ada 5 ekor bandengnya atau 3 ekor bandeng di tangan kalian, kalian harus katakan these, tapi bentuknya tetap fish. Jadi these fish. Ini kata fish emang problematik ini, ya. Nah, kemudian that atau those men. Nah, men adalah bentuk plural. Ya, dia adalah bentuk plural dari kata man, dan ini bentuknya mirip, ya bentuknya mirip banget, bedanya cuma satu huruf dan pembunyiannya hampir sama. Yang satu bacanya man, yang satu lagi man. Ini man, yang ini man. Ini lebih ke a, yang ini betul-betul e. Ya, kalau orang yang tidak terlalu terlatih dengan pronunciation mungkin agak ribet. Tapi kalau dari tulisan sih sepertinya harusnya gampang ya, karena sudah berbeda. Ada A yang kalau jumlahnya 1 itu pakai A, kalau jumlahnya lebih dari 1 itu pakai E. Bacanya man. Nah, kalau begitu kita tahu bahwa man adalah bentuk plural dari man, maka kita nggak bisa menggunakan that, kita harus menggunakan those. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati ya teman-teman ketika menggunakan demonstratif, jangan lupa perhatikan kata benda yang mengikutinya. Kalau kata benda yang mengikutinya adalah singular, maka gunakan juga demonstratif yang bentuknya singular. Kalau nounnya berbentuk plural, maka gunakan juga demonstratif yang bentuknya plural. Nah, seperti itu penjelasan tentang demonstratif. Semoga pembahasannya tidak terlalu memusingkan. Ini mudah-mudahan cukup jelas. If there is anything, something you don't understand, you can ask me using the comments column. I hope it's easy enough to understand. Oh, and don't forget to check out the other tutorial videos on my channel. Jangan lupa untuk mengecek video-video tutorial lain yang ada di channel saya. And if you are interested, you might click the subscribe button and turn on the notification button. Ya, kalau kalian mau boleh klik subscribe-nya. Jangan lupa klik subscribe-nya. Kalau bisa juga sekalian dengan klik tombol notifikasi. Jadi kalian nanti kalau saya ngupload video baru, kalian bisa mendapatkan menontonnya dengan segera. So that's all for today. See you in the next video tutorial. Keep the spirit of learning. Ya, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.